Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan, Tuhan punya alasan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18. Kita akan membaca di sana ayat 21 sampai ayat 27. Namun kita akan baca mulai ayat yang ke-21 dulu. Mazmur 18 ayat 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari tema atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di pasal 18 ini, yaitu Nyanyian Syukur Daud. Ternyata saudaraku, ayat 18 ini ditulis sendiri oleh Raja Daud. Dan ketika kita baca di ayat 21 tadi, Tuhan memperlakukan aku sesuai kebenaranku, dan ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang sangat detail, teliti. Catatan Tuhan itu catatan yang sangat lengkap dan jelas. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, Alkitab berkata bahwa semuanya itu jelas di pemandangan Tuhan. Semua tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat setiap saat, semuanya itu lengkap. Tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam pemandangannya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam catatannya Tuhan. Mengapa tidak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan Tuhan? Karena itu adalah alasan dari Tuhan untuk menolong hidup kita. Karena setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita, setiap jeripaya kita, setiap pengorbanan kita, itulah alasannya Tuhan untuk memberkati hidup kita. Itu alasannya Tuhan untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya, menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita lanjut membaca di dalam ayatnya yang ke-24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Saudaraku, perhatikan ayat 24, dipertegas kembali oleh firman Tuhan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Saudaraku, kalau kita melakukan kebenaran di dalam Tuhan, otomatis kebenaran itulah yang akan menerima balasan yang setimpal, balasan yang sesuai yang akan Tuhan berikan atas hidup kita. Kalau kita berlaku benar di hadapan Tuhan, kita tidak berlaku cela di hadapan Tuhan, kita tidak bercela, kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, pasti berkat Allah yang besar yang akan menjadi bagian kita. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan Allah yang sangat teliti. Tuhan Allah yang sangat, saudaraku, mengasihi orang percaya. Dia tidak mungkin, saudaraku, tidak akan membalas kebaikan, kesucian tangan kita, kebenaran kita. Dia tidak mungkin tidak akan memberkati orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tidak mungkin. Tuhan tidak akan lalai dalam menepati janjinya. Kalau kita berlaku setia, Tuhan juga berlaku setia. Itu kata firman Tuhan. Mari kita baca ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela,
engkau berlaku tidak bercela. Saudaraku, lihat di sini, kepada orang yang setia, Tuhan juga setia. Kepada orang yang hidupnya tidak bercela, Tuhan juga berlaku yang sama. Bahkan Tuhan membalas luar biasa berkat, kasih setia, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang akan menjadi bagian orang-orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, kami dalam melayani, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kami tidak mau belajar untuk memaksa jemaat. Tetapi ketika kami menyampaikan firman Tuhan di dalam pelayanan dalam jemaat yang kami layani, kami rindu ketika jemaat dengar firman, mereka melakukan firman Tuhan itu dengan ikhlas. Jemaat melakukan firman Tuhan itu dengan keinginan mereka yang tulus dari dasar hati mereka. Supaya Tuhan akan membalasnya dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang besar. Saudaraku, ada dalam pelayanan yang kami perhatikan. Kami tidak perlu menyebutkan nama karena itu tidak etis. Kami melihat, saudaraku, kami mempelajari, sudah mau hampir 20 tahun kami melayani jemaat. Jemaat yang kami mulai merintis dari nol. Ketika Tuhan utus kami di Jayapura, kami melayani dari yang tidak ada jemaat. Kami bergumul sampai sekarang sudah mau jalan 20 tahun. Jemaat satu persatu Tuhan kirim dan Tuhan bawa dengan caranya yang ajaib. Dan saudaraku, sudah mau menjelang 20 tahun ini kami melayani. Masih ada juga yang kami perhatikan. Kalau di dalam gereja, di pelayanan kami ada kegiatan, ada acara, contohnya saudaraku ada acara ulang tahun gereja, ada acara Natal, ada acara KKR, ibadah-ibadah yang seperti itu yang membutuhkan pengorbanan dari jemaat-jemaat Tuhan. Ada juga yang kami perhatikan ketika kami mengumumkan bahwa jemaat Tuhan, kita sudah mendekati perayaan Natal. Mari kita siapkan pemberian kita, pengorbanan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, kami baru umumkan seperti itu. Kami perhatikan ada beberapa yang sudah mulai tidak mau ibadah. Ada yang tidak mau ibadah, sengaja tidak mau ibadah. Karena apa? Menghindar. Menghindar karena gereja sudah mau merayakan Natal. Jadi pasti ada sumbangan-sumbangan, sumbangan makanan, sumbangan untuk konsumsi. Jadi sudah ada yang sengaja, kami perhatikan saudaraku, dari tahun ke tahun keluarga ini, walaupun kami tidak sopan kalau menyebutkan namanya, kami tidak perlu menyebutkan namanya, cuma memberikan satu penjelasan bagaimana kalau kita tidak mau melakukan dengan tulus firman Tuhan, hidup kita itu jangan salahkan Tuhan kalau berkat yang kita terima itu seolah-olahnya itu lambat. Saudaraku, kami perhatikan jemaat ini, kalau ada acara dia menghilang, beberapa bulan tidak beribadah. Karena kami sudah tahu, oh ada acara Natal. Dia sudah tahu kalau mau acara Natal pasti ada konsumsi. Jemaat ditanya siapa yang mau menyumbang nasi, menyumbang ikan, menyumbang sayur. Jadi dia sudah mulai tidak mau ibadah karena tidak mau berkorban. Saudaraku, setiap kali ada acara kami perhatikan ada beberapa keluarga menghilang, tidak mau ibadah. Apalagi kalau kami sudah umumkan di WA grup gereja. Tidak ada komentar, tidak ada balasan. Hari Minggu berapa bulan tidak muncul ibadah. Saudaraku, kami perhatikan orang yang modelnya begitu sampai sekarang, saudaraku, hidupnya saya katakan ya begitu-begitu saja. Kalau saya katakan karena dia sengaja tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, hidupnya seakan-akan tidak diberkati. Masih tinggal kos-kosan di rumah orang. Tidak diberkati saudaraku. Tidak punya kendaraan yang baik. Karena apa? Karena kita tidak belajar tulus mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Saudaraku, kami kalau acara itu kami tidak mau maksa jemaat. Jadi kami umumkan kalau ada jemaat punya 1 kilo beras untuk acara, berikan 1 kilo beras itu dengan sukacita.
Kalau saudara cuma mampu membeli 1 karton air minum, air fit gelas, itu harganya cuma murah. Berikan dengan tulus hati, karena kami tidak mau mengajarkan jemaatmu, mengajarkan jemaat Tuhan berkorban dengan terpaksa. Tetapi ini yang kami perhatikan, ada banyak orang percaya tidak diberkati oleh Tuhan karena dari perbuatan mereka sendiri. Saudaraku, Tuhan punya alasan untuk memberkati orang percaya. Amin. Kalau orang percaya tidak tahu melihat pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan akan memberkati orang seperti itu? Kalau orang Kristen menutup mata untuk pekerjaan Tuhan, mana mungkin Tuhan akan membuka mata untuk menolong pergumulan dia. Jadi saudaraku, orang yang tipe seperti yang saya katakan tadi, kalau ada kegiatan pembangunan, ada kegiatan Natal, dia mulai menghilang, berkatnya juga saudaraku ya seperti itu. Tidak kelihatan, tidak diberkati dengan luar biasa. Tuhan lama untuk menolong orang-orang percaya model seperti itu. Karena Alkitab berkata saudaraku, ayat yang ke-26 tadi, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat 27. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jadi saudaraku, kalau kita ini, hati kita ini bengkok, hidup kita ini hidup bercela, hidup di dalam dosa, bagaimana Tuhan mau menolong hidup kita? Karena Tuhan punya alasan untuk menolong kita. Tuhan punya alasan untuk menyatakan kuasanya. Tuhan punya alasan untuk memberkati kita dengan ajaib. Kalau yang Tuhan lihat dalam diri kita ialah kemalasan beribadah. Kalau yang Tuhan lihat dalam diri kita, yaitu kita tidak mau melihat pelayanan. Sebenarnya kita mampu tetapi kita tidak mau berkorban. Saudaraku, orang yang tidak mau berkorban dalam pekerjaan Tuhan, Alkitab berkata, dia sulit sekali melihat berkat Allah besar mengalir dalam hidupnya. Ini benar saudaraku. Kalau kita merindukan berkat yang besar dari Tuhan, kita mau melihat pekerjaan kita ini semakin naik, usaha kita ini semakin berkembang, mari jangan menutup mata bagi pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kami sampaikan khotbah tentang berkorban kepada jemaat Tuhan, kami rindu jemaat belajar memberi dengan tulus. Saudaraku, kami jujur ya saudaraku, dalam melayani, setiap orang itu pasti butuh uang. Setiap pendeta itu pasti perlu uang, kami juga pendeta perlu uang. Tetapi saudaraku, kalau jemaat tidak mau saudaraku untuk berkorban, kami tidak mau paksa-paksa. Kalau jemaat tidak mau menyumbang untuk pembangunan, kami belajar tidak mau paksa. Kami tidak mau ulang-ulang. Yang penting sudah disampaikan. Kalau ada jemaat yang tidak mau mengembalikan perpuluhan, kami tidak mau paksa saudaraku. Karena kami rindu jemaat mengasihi Tuhan itu dengan tulus. Saudaraku, sampai saat ini bukan kami mau membesar-besarkan keadaan kami. Tetapi saudaraku, sampai saat ini kami saudaraku masih bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kami saudaraku, pelayanan yang kami layani di hari-hari ini untuk menjemput jemaat. Kami dari gembala yang berusaha menyiapkan uang bensinnya. Ketika kendaraan jemputan rusak, kami tidak mau membebankan jemaat dan minta-minta pada jemaat. Kami saudaraku sudah mengalami yang namanya, kami pernah menjadi pemulung gardus-gardus. Kami kumpul, kami atur rapi. Kami jual itu saudaraku, kami pernah mengalami yang namanya menjadi pemulung. Suami saya atau Bapak Gembala pernah menjadi kurir saudaraku. Kami menjadi pemulung, kami menjadi kurir itu, kami sudah jadi gembala. Karena apa? Kami tidak mau memaksa jemaat. Mari jemaat memberi dan berkorban. Yang penting kami sudah ajarkan, kalau jemaat mau setia, mau melakukan firman, mengasihi Tuhan dengan tulus, maka keberkatan dari Tuhan seperti yang kita lakukan. Kalau kita tahu melihat pekerjaan Tuhan, tidak mungkin juga Tuhan tidak tahu melihat kebutuhan kita.
Kalau kita tahu berkorban bagi pelayanan, tidak mungkin kalau Tuhan akan menutup mata. Saudaraku, bahkan sampai hari ini anak kami nomor 1, anak yang tua, dia menjadi sopir Maxim, saudaraku. Jadi kesehariannya walaupun dia sudah sekolah Alkitab, kesehariannya hari-hari biasa Senin sampai Sabtu dia jadi sopir Maxim. Dan dari penghasilan yang dia jadi sopir Maxim, saudaraku, uangnya saudaraku dipakai untuk pelayanan. Jadi ada kebutuhan dalam pelayanan, ada acara, ada kegiatan dalam gereja dan membutuhkan keuangan, pakai keuangan itu untuk pelayanan. Karena apa? Kami yang penting kami sudah sampaikan kepada jemaat. Kalau mau lihat berkat Tuhan, jangan tutup tangan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau mau diberkati pekerjaan, jangan tutup matamu untuk berkorban. Karena apa, saudaraku? Kalau jemaat tidak berkorban, kami juga gembala, saudaraku, bukan hanya sekedar menghimbau jemaat berkorban, tetapi kami juga sendiri yang mempraktekkan, saudaraku. Melayani jemaat, saudaraku, bukan hanya sekedar kami jago, pinter, berdiri untuk menyampaikan khotbah dan firman, tetapi kami sudah praktekkan. Jemaat seberapa yang memberi, apa yang kurang, gembala yang siapkan. Mau kebutuhan untuk speaker, servis mic, saudaraku, dalam kebutuhan pelayanan, gembala yang berkorban. Kami, saudaraku, kalau jemaat yang tergerak hati, kami langsung sangat bersyukur. Oh, puji Tuhan, jemaat tergerak hati untuk melihat kebutuhan di altar. Mic-mic yang sudah rusak, kalau jemaat tergerak. Tetapi kalau kami harus memaksa, kami bukan cara seperti itu. Ketika kami sudah khotbahkan, kami rindu dasar hati jemaat itu harus tergerak ketika mendengarkan firman Tuhan. Hati kita ini harus tersentuh, apalagi kita diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami seperti itu, saudaraku. Kalaupun anak kami bekerja, menghasilkan, mendapatkan berkat lewat pekerjaannya, dipakai untuk pelayanan, saudaraku. Pakai untuk bayar tanah gereja. Saudaraku, kami dalam pelayanan, kami sempat pernah mengalami yang namanya berkat yang sangat besar dan cukup besar bagi kami. Itu, saudaraku, sekitar 3 tahun yang lalu. Ada seorang ibu, dia bukan jemaat. Dia memberikan berkat kepada kami. Saudara tahu yang dia berikan itu ialah 10 juta. Seorang ibu ini datang bawa berkat, dia bukan jemaat yang kami layani. Dia berikan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya ada berkat ini. Dia kasih, saudara. Saya sangat kaget ketika saya melihat berkat yang dia berikan. Ialah 10 juta. Saudara tahu 10 juta itu, kalau kami mau pakai untuk kami punya kebutuhan itu, anak-anak kami yang sangat banyak, ada 6 orang anak. Wow, sudah sangat luar biasa untuk kebutuhan kami. Kami sudah bisa belanja, saudaraku. Kami sudah bisa, lumayan, saudaraku, 10 juta itu untuk kami pakai bagi diri kami. Tetapi, saudaraku, di saat kami dapat 10 juta itu dari seorang ibu ini, saudaraku, 2 hari kemudian kami harus membayar tanah gereja pada waktu itu. Kami harus membayar tanah gereja yang kami beli. Dan saudaraku, tanah gereja yang kami bayarkan itu, maaf bicara, bukan kami mau membesar-besarkan apa yang kami lakukan. Tetapi 100% tanah itu kami bayar dari berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Jadi waktu kami mau transaksi, uang yang sudah kami siapkan itu ternyata belum cukup. Ya, belum cukup ternyata uang yang harus kami bayar. Tinggal 2 hari kami harus melunasi. Hari ini, saudaraku, ibu itu bawa berkat, ibu ini untuk bapak dan ibu. Saudaraku, secara manusia, ibu ini berikan untuk kebutuhan kami. Amin. Tetapi, saudaraku, kami tidak pergunakan 10 juta itu untuk kesenangan kami. Kami jalan-jalan kah? Kami belanja-belanja? Atau kami mau refreshing dulu? Ini berkat, ini pemberian Tuhan melalui ibu ini. Tetapi kami pakai tambah dengan uang yang kami kumpul, saudaraku, untuk kami pakai bayar tanah gereja. Saudaraku, dalam pelayanan, seorang pendeta atau hamba Tuhan juga itu diajarkan Tuhan harus berkorban. Sebelum kami mengajarkan jemaat berkorban, kami pendeta dulu yang berkorban, saudaraku. Walaupun ketika kami berikan 10 juta itu kami tambah dengan uang-uang yang kami kumpul untuk bayar tanah gereja,
tanah gereja yang ada di Koyakoso, saudaraku. Gereja cabang kami, pelayanan kami di Koyakoso. Setelah kami bayar semua dan uang 10 juta yang diberikan itu kami tambah bayar semua. Ternyata yang ada di tangan kami sudah minus. Tetapi kami mengucap syukur, Tuhan, kami percaya ketika kami menabur, saudaraku, menabur dengan kesusahan, menabur dengan saat-saat yang sulit, kami juga butuh. Tetapi kami harus berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya ada berkat yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Saudaraku, jadilah orang percaya yang selalu terbuka hati, terbuka tangan, terbuka mata untuk melihat pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak suka memberkati pekerjaan Tuhan, itulah alasan Tuhan untuk belum memberkati kita. Tuhan punya alasan. Tuhan akan memberkati, oh bapak sana Tuhan akan berkati. Karena dia itu setia, karena dia itu tulus hati, karena dia rajin beribadah. Oh Tuhan punya alasan. Tuhan akan memberkati ibu sana karena dia setia. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia tidak perhitungan dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan punya alasan untuk memberkati. Biarlah Tuhan temukan alasan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.